Salam sejahtera bagi para dosen penguji, teman-teman dan para penonton. Saya Charles Darwin akan mempresentasikan proyek Stupa 8.29 saya, Pawon Jelambar. Proyek ini dilatar belakangi oleh 3 aspek utama, yaitu makro, padatnya penduduk di Jakarta Barat, terutama Grogol Petamburan dan kelurahannya. Meso, yaitu Kecamatan Grogol yang tidak sedikit terdapat pusat-pusat kuliner, dan mikro, Kelurahan Jelambar yang banyak warganya membuka usaha kecil makanan dan minuman. Isu yang diperoleh terdapat isu umum, yaitu tidak adanya third place yang sesuai teori Ray Oldenburg, sebagaimana mestinya sebuah third place yang menjadi kebutuhan kawasan dengan padat penduduk, dan isu khusus, yaitu banyaknya usaha makanan dan minuman di Jelambar yang mati karena faktor tertentu seperti lokasi yang kurang strategis. Terdapat 3 segmen kawasan di Grogol Petamburan yang dibagi berdasarkan jalan arterinya, yaitu segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Setiap segmen memiliki pusat kuliner sendiri dan mal-mal sebagai fungsi mirip third place, contohnya Tanjung Duren dan Grogol, dan sebagian besar terletak di area jalan arteri sekundernya. Namun pada segmen 1, kawasan yang dominan zona perumahan tidak terdapat fungsi bangunan semacam mall, dan pusat-pusat kuliner sebagian besar hanya terdapat di jalan kolektor primer dan sekundernya. Isu utama terdapat di Kelurahan Jelambar, di mana banyaknya usaha kuliner kecil yang dibangun warga, namun banyak yang mati karena lokasi yang kurang strategis, yaitu di dalam perumahan dan sekitarnya. Sedangkan di sekitar Jelambar, yaitu Jelambar Baru dan Wijaya Kusuma, memiliki pusat kuliner sendiri, seperti THI, Duta Mas, dan Borobudur, di jalan kolektif primer dan sekundernya. Hal ini memicu kawasan Jelambar untuk membentuk sebuah pusat kuliner tersendiri di kawasannya secara tidak sadar. Usaha-usaha kuliner warga Jelambar yang mati ini akan disubstitusikan dengan sebuah proyek third place yang lebih terintegrasi, jelas, dan setidaknya menjadi hampir sama seperti pusat-pusat makanan dan minuman di sekitar Jelambar. Faktor-faktor yang membuat tidak berkembangnya usaha kecil tersebut akan diselesaikan dalam program-program proyek Pawon Jelambar. Cita-cita proyek third place ini yaitu untuk mengcoverage kawasan intensitas rendah kuliner serta menyelesaikan isu-isu yang ada terkait isu yang diangkat pada kawasan Jelambar. Berikut pemetaan detail penyebaran usaha kuliner di Jelambar dan sekitarnya, yaitu kawasan segmen 1 Grogol Petamburan. Pemetaan ini merupakan hasil observasi isu kawasan guna memperkuat riset isu kawasan Jelambar mengenai kuliner. Diagram ini juga merupakan hasil riset terhadap isu, yaitu jawaban kuesioner terhadap warga Jelambar mengenai usulan proyek Pawon Jelambar. Jawaban-jawaban ini saya jadikan analisis terhadap konsep perancangan proyek, baik untuk bentuk masa bangunan maupun konsep program. Analisis pemilihan tapak didasari dari aspek layer kawasan bangunan, di mana pada segmen 1 ini kawasan terdapat layer primer pada jalan arteri, layer sekunder pada jalan kolektor, dan layer lokal yaitu area dominan perumahan. Lalu aspek zonasi lahan sebagai berikut. Hasil analisis dan riset terhadap isu membantu mengerucutkan pemilihan tapak, yaitu pada batasan kawasan Jelambar. Semua analisis dijadikan satu layer, maka diperoleh potensi tapak pada diagram sebagai berikut, yaitu area dengan warna biru tua. Pada area ini, yang masih terdapat tapak lahan kosong adalah pada Jalan Hemat 1, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan peraturan zonasi lahan sebagai berikut. Analisis tapak utama yaitu analisis terhadap orientasi bangunan dan tapak, di mana tapak berorientasi ke layer sekunder, namun bangunan yang dirancang harus berorientasi ke segala arah untuk mendapat view yang baik dari sisi bangunan manapun. Sepanjang radius 500 meter dari tapak, yaitu jarak nyaman pejalan kaki, terdapat fasilitas layanan transportasi umum Transjakarta, yaitu halte Jelambar, yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi pengunjung menuju tapak, sehingga dapat mengurangi intensitas parkir bangunan dan crowded kendaraan di lingkungan sekunder sekitar tapak. Fasilitas lainnya yaitu jembatan penyeberangan tepat di depan jalan arteri akses menuju tapak. Hierarki jalan kolektif tapak mendukung potensi penggunaan transportasi bus menuju tapak. Jalan ini ditargetkan akan didominasi para pejalan kaki menuju tapak. Aspek ketinggian dan skyline lingkungan membantu perancangan massa untuk memperoleh view yang baik secara eye level, karena proyek ini akan menjadi bangunan tertinggi di lingkungan sekundernya. Berikut adalah fasilitas di sekitar tapak yang dapat menjadi pendukung bangunan proyek. Misalnya masjid dekat tapak yaitu Masjid Al-Huda dapat menjadi tempat ibadah pengunjung sehingga mampu memaksimalkan program dan luasan proyek. Begitu juga dengan kos-kosan dapat diuntungkan dari kehadiran proyek karena menyediakan kebutuhan pangan dan communal space bagi penghuni kos-kosan yang heterogen. Setelah menganalisis konsep-konsep, tapak, dan analisis lain, maka diperoleh konsep bangunan sebagai berikut. Menerapkan closed dan open space pada bangunan sesuai karakter ruang warga Jelambar dan sesuai dengan analisis ketinggian dan view bangunan, yaitu untuk memperoleh view eye level yang baik.
Ditambah penggunaan material kaca, green wall, dan timber fasad, serta didukung elemen tribun dan tangga sebagai area atur program untuk menambah kesan ringan dan transparan bangunan. Tribun dan tangga dapat memperkuat kesan menyatu bangunan fungsi food court yang terbagi ke dalam beberapa lantai, sehingga menciptakan kontinuitas masa bangunan dan program. Keseluruhan bangunan akan memiliki karakter green contemporary building, baik secara interior maupun eksterior. Nama proyek diadaptasi dari bahasa Sunda Kecamatan Grogol, yaitu Garogol. Pawon, yaitu bahasa Sunda dapur, memiliki goals menjadikan proyek layaknya dapur sebuah rumah yang adalah jantung rumah tersebut. Maka, Pawon Jelambar diharapkan dapat menjadi jantung Jelambar. Maka terbentuklah proses gubahan massa sebagai berikut. Berikut adalah gambar perancangan proyek Pawon Jelambar. Block plan memperlihatkan letak tapak berada di antara layer primer dengan layer sekunder kawasan. Layer primer dominan area komersial kantor Midwest Building, bank, dan bengkel. Sedangkan layer sekunder terdapat bangunan komersial kecil, kos-kosan, dan perumahan. Lantai semi basement. Lantai 1 sekaligus side plan proyek. Terdapat 2 core utama, pada sayap sebelah kiri dan sayap sebelah kanan, berisi toilet pengunjung, lift barang, serta toilet difabel pada core sisi kanan bangunan. Juga terdapat ruang-ruang servis untuk janitor, shaft pipa air, 1 pada sayap kiri, 2 pada sayap kanan. Ruang AHU, ruang pipa hawa, shaft sampah, ruang electrical panel cabang. Tangga darurat pada sayap kanan bangunan, tangga pengunjung pada sayap kiri bangunan. Area belakang bangunan diperuntukkan bagi servis. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 terjadi perubahan massa bangunan. Lantai 5, lantai 6, lantai teratas bangunan untuk pengunjung. Terdapat area roof garden, cafe, dan food gallery area eksibisi temporer. Lantai 7, area servis. Denah atap. Gambar kerja potongan banyak memperlihatkan potongan area servis seperti core dan shaft pada 3 potongan memanjang dan 3 potongan memendek. Gambar kerja tampak terdapat keterangan material fasad bangunan. Tampak yang dirender dan diedit untuk mendapat gambaran tampak yang menggunakan green wall sebagai yang utama. Struktur Pawon Jelambar dominan menggunakan struktur beton bertulang pada kolom dan baloknya. Penggunaan struktur baja dominan hanya pada bagian atap bangunan. Varian bentuk massa tiap lantai yang dapat terbentuk mengikuti struktur bangunan. Material yang digunakan Pawon Jelambar. Detail arsitektur, mulai dari detail badan bangunan, kepala bangunan, bukaan, dan fasad green wall serta timber fasad. Sistem MEP bangunan banyak melibatkan ruang servis MEP pada lantai semi basement, yaitu ruang STP-WTP, ruang GWT, ruang kontrol panel listrik, juga ruang servis lantai 7, yaitu ruang mesin lift dan ruang reservoir atas, serta area atap dak beton untuk sistem pengudaraan buatan VRV AHU dan pembuangan hawa.